fokusnya konservasi gigi itu mempertahankan gigi asli selama mungkin di rongga mulut dan bisa dipakai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Serut, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Kosan Serut Konten Kesehatan Rumah Sakit Subang Utara episode ke-14. Perkenalkan, dengan saya Dr. Mia Yanti. Hari ini kita temanya adalah mengenal polikonservasi gigi yang akan hadir di Rumah Sakit Subang Utara. Langsung aja ya, kayaknya kita sambut narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Syahdini Meriana. Ya. Selamat pagi Dok, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat kan Dok ya? Alhamdulillah. Senang sekali ya Dok ya bisa hadir, berkenan hadir di sini di Kosan Serut ini. Oke, kita mau bahas tentang konservasi gigi ya Dok ya. Mungkin dari masyarakat luar masih sebagian belum ada yang mengetahui apa sih konservasi gigi itu sendiri, terus apa bedanya dengan poli gigi yang lainnya. Langsung aja Dok, jelaskan secara singkat ya. Terima kasih sebelumnya. Jadi ilmu kedokteran gigi itu sekarang sudah terbagi menjadi beberapa spesialisasi sebetulnya. Beberapa spesialisasi diantaranya itu seperti spesialis bedah mulut, kemudian ada spesialis kedokteran gigi anak, spesialis ortodonti, spesialis konservasi gigi salah satunya. Nah, konservasi gigi itu sendiri merupakan suatu cabang ilmu di mana sebetulnya dia berfungsi untuk fokus utama itu mempertahankan gigi yang sudah berlubang atau rusak. Apabila masih bisa diselamatkan, itu kita bertugas untuk mempertahankan selama mungkin di dalam rongga mulut sehingga bisa dipakai untuk proses pengunyahan secara normal kembali. Jadi fokusnya konservasi gigi itu mempertahankan gigi asli selama mungkin di rongga mulut dan bisa dipakai gitu. Tapi kalau untuk mencabut gigi juga bisa kan Dok ya? Oh enggak, Nggak bisa. konservasi itu tadi, jadi lebih fokusnya mempertahankan. Jadi kita yang bertugas untuk mempertahankan si gigi di dalam rongga mulut. Kalau bisa tidak dilakukan pencabutan, kita berusaha supaya gigi itu bisa tidak dicabut. Tergantung dari nanti kasusnya. Jadi misalkan datangnya dalam kondisi dia sudah rusak berat, parah, ya mau nggak mau itu dicabut ya. Tapi kalau misalkan dia datangnya masih dalam lubang yang masih oke, dindingnya masih bagus, itu masih bisa kita pertahankan. Jadi kita musuhnya pencabutan sebetulnya gitu. Oke, tapi kalau untuk yang gigi berlubang itu termasuk ke konservasi gigi nggak Dok? Iya, sebetulnya masih masuk ke dalam konservasi gigi. Jadi lubang itu sebetulnya ada beberapa macam ya Dok ya. Jadi saya sambil jelaskan ya. Jadi pertama saya tarik dulu nih bagian-bagian dari gigi. Jadi bagian gigi itu sebetulnya ada beberapa lapisan ya. Jadi lapisan yang pertama itu email, itu yang paling luar. Kemudian di bawahnya itu ada yang kuning ini Dok. Itu lapisannya lapisan dentin. Dan di bawahnya itu ada lapisan kamar pulpa. Nah, kamar pulpa itu isinya serabut saraf dan pembuluh-pembuluh darah. Nah, lubang atau karies terbagi-bagi. Jadi kalau misalkan dia posisinya masih di dalam email nih, yang tadi kita bilang masih di email, itu misalkan ciri-cirinya sebetulnya nggak ada keluhan, nggak ada nyeri atau masih berupa hitam-hitam gitu ya, atau misalkan kalau ada makan suka nyangkut, itu kan kadang-kadang masih dalam proses di email, atau proses dia udah di dalam lagi kena ke daerah dentin yang kuning, itu ciri-cirinya seperti kayak nyeri, tapi kalau ada penyebab. Jadi kalau misalkan dokter makan nih manis atau minum dingin, dia nyeri ya. Tapi kalau misalkan dokter nggak makan atau nggak minum ini, dia nggak nyeri, itu biasanya masih dalam tahap dentin. Nah, lubang-lubang yang masih di dalam area dentin, kemudian email, itu masih bisa ditambal langsung lah. Gitu. Nah, kalau misalkan lubangnya itu sudah berlanjut atau tidak dirawat dan akhirnya berlanjut sampai ke daerah kamar saraf tadi, nah ciri-ciri itu biasanya kayak dia nggak ada penyebab, jadi spontan aja tiba-tiba dia sakit
berdenyut gitu. Kemudian kalau malam hari itu biasanya lebih suka berasa. Kadang-kadang ada orang yang sakit gigi banget sampai kadang-kadang suka kebangun gara-gara gigi sakit. Nah, atau misalkan sampai bengkak, udah ada kayak bengkak kelihatan dari luar, atau kayak seperti kayak bisul tuh di dalam giginya tuh nanah gitu. Nah, itu biasanya ciri-ciri dia sudah sampai ke dalam kamar saraf tadi, pulpa. Nah, itu perlu perawatan saluran akar gigi. Nah, itu lebih ke jadi lubang tadi tuh macam-macam dok. Jadi konservasi itu menangani semuanya, cuman biasanya kita fokusnya di sini, yang lebih ke perawatan saluran akar gigi. Kenapa yang lebih berat itu mungkin yang di dalam itu ya, kita lupa ini. Betul. Biasa saya bengkak juga dok. Betul. Kalau udah tidak dirawat, tidak hanya sakit terus minum obat dan baru susah aja, lama-lama dia proses kariesnya tuh berlanjut dok. Dan akhirnya sampai menjadi adanya nanah. Oke, lanjut ya dok ya, pertanyaan selanjutnya ya. Terus kira-kira nih dok, apa aja yang layanan utama yang akan diberikan di polikonservasi gigi terutama di rumah sakit ini? Seperti yang tadi di awal dok, jadi karena konservasi itu bidangnya lebih ke arah menjaga giginya supaya tidak perlu dicabut. Jadi kita lebih ke arah penambalan. Kalau memang masih bisa ditambah langsung, penambahan langsung, atau yang tadi dok perawatan saluran akar gigi. Jadi fokusnya lebih ke situ kalau konservasi gigi. Terus kira-kira nih dok, kalau misalnya pasien dalam keadaan sakit nih ya, mau datang ke konsultasi gigi gini, ada persyaratannya ya dok? Apa harus dia minum obat dulu, maksudnya dikenalin dulu giginya baru ke Ya, biasanya sih begitu sih. Jadi kalau misalkan dia dari rumah sudah merasa sakit banget, biasanya sih kalau darurat ya dok ya bisa anti nyeri, suka diminum dulu. Kalau misalkan dia dari klinik atau rujukan pertama, biasanya dia juga sudah ditangani di tempat pertama itu ya gitu. Dan satu lagi kalau untuk perawatan saluran akar gigi, biasanya pasien itu perlu ada foto ronsen. Kalau misalkan pasien belum ada foto ronsen dari luar, kita di Serpong Utara juga ada untuk pelayanan foto ronsen panoramik untuk menegakkan diagnosis ya, untuk membantu menegakkan diagnosis. Terus dok, sebenarnya perlu nggak sih dok kita kontrol maksudnya ya ke polikonservasi gigi dok? Apabila maksudnya gimana? Maksudnya kalau bisa berapa lama gitu dok dari perawatan yang pertama itu kita? Oh iya. Jadi karena jadi ini kan maksudnya lebih ke arah perawatan saluran akar ya, perawatan akar ada ya. Jadi kan karena perawatan saluran akar itu kan dia sudah masuk ke daerah kamar saraf yang posisinya di dalam. Nah, karena dia posisinya di dalam kan udah gitu kan dia bentuknya kan sangat-sangat mikroskopik gitu ya dok ya. Jadi kita perlu memberikan obat-obatan yang bermacam-macam. Nah, jadi perawatan saluran akar itu biasanya harus ada beberapa kali kunjungan sih dok. Gitu. Jadi tergantung kompleksivitas dari si penyakitnya ini. Kalau misalkan dia semakin kompleks, misalkan dia udah pernah bengkak atau udah ada nanahnya, biasanya dia akan lebih sering dok bolak-balik. Bisa rata-rata 3 atau 4 kali kunjungan, itu bisa sampai 5-6 kali kunjungan bolak-balik. 5 kali juga. Terkadang kalau diperlukan tergantung kerusakannya. Betul. Oke. Kira-kira nih dok, kalau misalnya di polikonservasi ini untuk yang semacam kayak giginya tuh misalnya pertumbuhannya nggak teratur ya dok, kayak bisul atau beradu gitu ya, itu bisa dilakukan di konservasi gigi nggak ya dok? Kalau untuk pengatur posisi gigi gitu maksudnya? Iya. Bisa juga dilakukan di konservasi gigi.
udah nggak bisa karena spesialisasi sudah masuk ke wilayah ortodonti itu sudah. Jadi untuk meratakan gigi yang tidak rapi gitu ya, itu biasanya kita lebih kerjasamanya sama dokter spesialis ortodonti gitu. Oke. Ya mungkin ada pertanyaan lagi nih dok. Ada faktor genetik nggak sih dok yang mempengaruhi bentuk atau kebentukan gigi itu sendiri? Faktor genetik sebetulnya sih secara literatur ada sih dok. Jadi lebih ke arah anomali dari bentuk akar gigi. Jadi sebetulnya akar gigi tuh nggak cuma begini sih. Jadi aslinya tuh dia ada yang modelnya bengkok lah gitu, ada yang modelnya lebih dari dua ini gitu. Jadi kalau faktor genetik itu ada. Jadi menurut literatur ada seperti kayak dari kayak orang Mongoloid gitu ya, dia punya struktur gennya tuh membuat kadang-kadang bentuk akarnya tuh suka lebih dari yang seperti biasanya gitu. Kemudian anatominya juga lebih berbeda dari yang biasanya. Jadi kadang-kadang tingkat kesulitannya pun juga lebih kompleks. Oke, baik. Terima kasih ya dok atas perbincangan hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada kata-kata terakhir buat sobat seru di rumah yang mungkin dokter bisa sampaikan. Baik, jadi pada intinya sekarang ini gigi berlubang itu tidak harus selalu dicabut. Jadi kalau misalkan kondisi giginya itu masih baik, kemudian dinding-dindingnya masih bisa kita perbaiki, gigi tersebut masih bisa kita rawat. Nah, kalau misalkan dia sudah cukup dalam dan sudah sampai ke dalam saluran akar gigi, maka kita pertahankan dengan melakukan tindakan perawatan saluran akar gigi. Nah, jadi kalau memang intinya tuh konservasi gigi mempertahankan giginya selama mungkin di dalam rongga mulut dan masih bisa dipergunakan untuk pengunyah gitu. Jadi tidak perlu pencabutan dulu. Baik sobat seru, ikuti dan nantikan launching poli konservasi gigi Rumah Sakit Serpong Utara di media sosial. Mari kita tutup ya dok podcast kali ini ya, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Salam sehat Sobat Seru.